Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairul, salah satu mahasiswa dari Universitas Tomakaka Mamuju, Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video untuk memenuhi tugas saya dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen yang dibawakan oleh Bapak Christian Eskom selaku dosen pengampu, yang dimana tugasnya yaitu menjelaskan salah satu studi kasus yang terdapat sistem informasi manajemen di dalamnya, dan kita juga diharapkan mampu menjelaskan rancangan apa saja yang digunakan dalam membuat kasus tersebut. Sebelum membahas lebih jauh mengenai kasus tersebut, yang pertama kita harus mengetahui apa itu sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen dibagi menjadi 3 kata, yaitu sistem. Sistem adalah suatu kumpulan atau himpunan dari unsur, komponen, atau variabel-variabel yang terorganisasi, saling berinteraksi, saling tergantung satu sama lain, dan juga terpadu. Definisi umum ini mencakup banyak jenis sistem. Sebagai contoh, suatu sistem yang sangat sederhana seperti pena mungkin hanya memiliki 3 atau 4 komponen perangkat keras. Sebaliknya, sistem kontrol lalu lintas udara terdiri dari ribuan perangkat keras dan lunak, ditambah manusia pemakainya yang membuat keputusan berdasarkan informasi sistem. Kemudian, informasi. Informasi adalah data yang disusun sedemikian rupa sehingga bermakna dan bermanfaat karena dapat dikomunikasikan kepada seseorang yang akan menggunakan untuk membuat keputusan. Sumber informasi yang dimaksudkan adalah data. Data merupakan bentuk jamak dari bentuk tunggal data atau data item. Data adalah kenyataan yang menggambarkan sesuatu yang terjadi pada saat tertentu. Informasi yang diterima oleh pengguna harus mempunyai kualitas yang tinggi. Dalam informasi tersebut benar-benar bermanfaat. Kualitas dan suatu informasi tergantung dari beberapa hal antara lain, yaitu informasi harus akurat, tepat pada waktunya, lengkap dan relevan. Informasi tidak hanya dipakai untuk kepentingan internal dalam organisasi, tetapi juga dipakai oleh pihak eksternal. Pemakai internal meliputi staf operasi, manajemen tingkat bawah hingga manajemen tingkat atas, sedangkan pemakai eksternal dapat berupa pelanggan, pemegang saham, pemasok atau mitra kerja, dinas pajak, dan lain-lain. Kemudian, manajemen. Manajemen adalah suatu proses atau kejadian yang dilakukan oleh seseorang di dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Dalam kegiatan manajemen, terdapat 3 jenis kegiatan, yaitu kegiatan perencanaan, kegiatan pengorganisasian, dan kegiatan pengendalian. Di dalam kegiatan perencanaan, para manajer mendefinisikan tujuan organisasi, menentukan arah tindakan organisasi, serta menetapkan langkah-langkah strategis guna mencapai tujuan organisasi sebagai tujuan yang disepakati oleh anggota-anggota organisasi. Di dalam pengorganisasian, manajer mengatur atau menata kegiatan-kegiatan operasional supaya sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, antara lain dengan mengadakan pembagian kerja, penetapan struktur kewenangan, dan rantai komando.
Di dalam pengendalian, manajer mengadakan evaluasi apakah prestasi yang dicapai oleh organisasi telah sesuai dengan standar baku yang telah ditetapkan, dan apabila ada ketidaksesuaian dan penyimpangan, ditetapkan pula cara-cara untuk mengatasinya. Kemudian, apa itu sistem informasi manajemen? Sistem informasi manajemen dapat didefinisikan sebagai sebuah rangkaian sistem komputer yang dapat menunjang pekerjaan sehingga dapat dikerjakan lebih maksimal dan juga lebih efisien. Kemudian, dengan adanya sistem informasi manajemen dalam suatu organisasi tersebut dapat memiliki sesuatu yang dapat diandalkan dalam mengolah data menjadi informasi yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan manajemen mereka, baik yang menyangkut dalam pembuatan keputusan-keputusan rutin maupun keputusan-keputusan strategis. Dengan demikian, sistem informasi manajemen adalah suatu sistem yang menyediakan pengolah data organisasi maupun informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas organisasi. Kemudian, adapun rancangan rencana yang dilakukan dalam penyusunan kasus. Yang pertama, yaitu kita diwajibkan mengidentifikasi masalah. Karena identifikasi masalah merupakan langkah pertama yang harus dilakukan dalam analisis sistem. Masalah dapat diidentifikasi sebagai suatu pertanyaan yang diinginkan untuk dipecahkan. Kemudian kita menentukan titik keputusan di mana letak penyebab masalahnya, sehingga proses pemecahan masalahnya dapat lebih terarah. Kemudian langkah kedua, kita dapat memahami kerja dari sistem yang ada dengan cara mempelajari secara terinci bagaimana sistem yang sedang berjalan tersebut beroperasi. Data yang diperlukan dapat diperoleh dengan melakukan penelitian. Analisis sistem perlu mempelajari apa dan bagaimana operasi sistem yang ada sebelum mencoba menganalisis permasalahan, kelemahan, dan kelebihan dari sistem tersebut. Kemudian, langkah ketiga, kita membuat suatu urutan kejadian dalam analisis dan memberikan keterangan serta gambaran yang jelas dengan alat bantu analisis sistem, sehingga memudahkan pengguna dalam memahaminya, dan juga sebagai dokumentasi bagi pengembangan sistem selanjutnya. Kemudian kita masuk kepada studi kasus yang akan saya bahas. Saya akan membahas studi kasus mengenai puskesmas. Puskesmas adalah unit pelaksana teknis dari Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu bagian wilayah kecamatan. Selama ini, pencatatan data-data di puskesmas masih dilakukan secara manual, dan ada sebagian yang dicatat di komputer sehingga data-data masih tersimpan secara terpisah dan menyulitkan petugas puskesmas dalam membuat laporan yang berhubungan dengan puskesmas. Pemanfaatan teknologi informasi diharapkan bisa memberikan kemudahan dan penyimpanan data-data puskesmas dan dalam pembuatan pelaporan puskesmas, sehingga lebih mudah dan efisien. Program pembangunan kesehatan telah berhasil meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara cukup bermakna, walaupun dalam beberapa hal masih dijumpai hambatan yang mempengaruhi pelaksanaannya. Di Indonesia, indikator derajat dapat dilihat dari umur harapan hidup, angka kematian bayi, angka kematian ibu melahirkan, dan angka kesakitan.
karena penyakit tertentu serta status gizi masyarakat. Dalam pembangunan bidang kesehatan, hal yang tidak kalah penting dan harus diperhatikan adalah tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan kesehatan itu sendiri, sehingga program peningkatan derajat kesehatan masyarakat bisa tercapai. Menurut hasil pengamatan dan wawancara dengan petugas puskesmas dan sebagian pasien puskesmas, mereka berpendapat bahwa sistem pelayanan kesehatan yang berada di puskesmas saat ini masih terdapat banyak kekurangan di berbagai bidang, diantaranya dalam bidang pemberian informasi kepada pasien yang masih terbatas. Masa tunggu pendaftaran pasien sampai pemeriksaan pasien terjadi beberapa kali. Pendataan data pasien yang masih menggunakan cara konvensional, yaitu dengan pencatatan di buku. Kemudian pemberian informasi sejak awal kepada pasien dalam hal yang sangat penting karena informasi itu sangat bermanfaat bagi pasien. Salah satu contohnya informasi tentang keberadaan dokter di puskesmas yang bertugas sehingga pasien bisa memutuskan apakah jadi mengantri atau tidak. Karena sistem yang berjalan saat ini, yaitu seorang pasien begitu datang di puskesmas, langsung menuju tempat antri untuk mendaftar tanpa mencari informasi ada atau tidaknya dokter di puskesmas. Kurangnya informasi yang terjadi seperti ini sangat merugikan pasien, karena pasien bisa saja tidak mendapat penanganan perawatan karena dokter sedang tidak bertugas. Teknologi informasi saat ini berkembang sangat pesat dalam berbagai bidang. Salah satunya perkembangan teknologi informasi dalam bidang kesehatan, mulai dari tingkat bawah, dalam hal ini puskesmas, sampai tingkat atas, dalam hal ini rumah sakit. Perkembangan teknologi informasi ini sangat membantu petugas kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan, sehingga pelayanan kesehatan bisa jadi lebih maksimal. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, bahwa fungsi puskesmas dapat didefinisikan yaitu sebagai pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan. Puskesmas selalu berupaya menggerakkan dan memantau penyelenggaraan pembangunan lintas sektor termasuk oleh masyarakat dan dunia usaha di wilayah kerjanya, sehingga berwawasan serta mendukung pembangunan kesehatan. Kemudian, yang kedua, pusat pemberdayaan masyarakat. Puskesmas selalu berupaya agar perorangan terutama pemuka masyarakat, keluarga, dan masyarakat termasuk dunia usaha memiliki kesadaran, kemauan, dan kemampuan melayani diri sendiri dan masyarakat untuk hidup sehat, berperan aktif dalam memperjuangkan kepentingan kesehatan termasuk pembiayaan, serta ikut serta menetapkan, menyelenggarakan, dan memantau pelaksanaan program kesehatan. Kemudian yang ketiga, pusat pelayanan kesehatan strata pertama. Puskesmas bertanggung jawab menyelenggarakan pelayanan kesehatan tingkat pertama secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan. Pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menjadi tanggung jawab puskesmas meliputi yang pertama, usaha kesehatan perorangan. Usaha kesehatan perorangan adalah pelayanan yang bersifat pribadi dengan tujuan utama untuk menyembuhkan penyakit dan pemulihan kesehatan perorangan, dan sebagian besar kegiatannya dilakukan di dalam puskesmas tanpa mengabaikan pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit. Petugas usaha kesehatan perorangan ini meliputi dokter, perawat, dan juga apoteker. Kemudian yang kedua, yaitu usaha kesehatan masyarakat, yaitu pelayanan yang bersifat publik
dengan tujuan utama untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah penyakit tanpa mengabaikan penyembuhan penyakit dengan pemulihan kesehatan, dan sebagian besar kegiatannya dilakukan di luar puskesmas, yaitu dengan melakukan survei langsung ke lapangan. Petugas usaha kesehatan masyarakat tersebut antara lain dokter, penyuluhan kesehatan. Tujuan utama dari pembangunan unit kesehatan daerah yaitu yang pertama, untuk mewujudkan masyarakat yang memiliki perilaku hidup sehat yang meliputi kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat. Kemudian yang kedua, untuk mewujudkan masyarakat yang mampu menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu. Kemudian yang ketiga, untuk mewujudkan masyarakat yang hidup dalam lingkungan sehat. Kemudian yang keempat, untuk mewujudkan masyarakat yang memiliki derajat kesehatan yang optimal, baik individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Kemudian, adapun subsistem informasi yang ada di puskesmas. Yang pertama yaitu subsistem kependudukan, yang berfungsi untuk mengelola data kependudukan yang terdiri dari family folder, pencatatan mutasi lahir, mutasi wafat, dan mutasi pindah. Kemudian yang kedua yaitu subsistem ketenagaan, yang berfungsi untuk mengelola data ketenagaan. Data yang telah diolah adalah data pribadi, anak, riwayat kepangkatan, riwayat jabatan, riwayat pendidikan, riwayat penjenjangan, riwayat latihan teknik atau fungsional, dan riwayat penghargaan serta data penugasan pegawai. Kemudian yang ketiga yaitu subsistem sarana dan prasarana, yang berfungsi mengelola data sarana dan prasarana seperti peralatan medis, kendaraan, gedung, tanah, dan peralatan lainnya. Kemudian yang keempat yaitu subsistem keuangan, yang berfungsi untuk mengelola data keuangan secara garis besar saja, yaitu mencakup besar pembiayaan menurut kegiatan dan sumber biaya. Kemudian subsistem pelayanan kesehatan, yang berfungsi mengelola data pelayanan kesehatan, terdiri dari pelayanan dalam gedung, yaitu subsistem rawat jalan yang meliputi pelayanan dasar seperti BP, gigi, KIA, imunisasi, dan laboratorium, dan pelayanan puskesmas keliling, rawat inap, rekam medis, dan manajemen obat. Pelayanan luar gedung meliputi subsistem KIA dan gizi, Kesling, dan TTU, pemberantasan penyakit menular, PKM, PSM, dan Perkesmas. Kemudian yang keenam yaitu subsistem pelaporan, yang berfungsi untuk menyediakan laporan-laporan meliputi laporan SP2TP dan laporan program. Kemudian yang berikutnya subsistem penunjang, yang menyediakan layanan penunjang sistem seperti membuat backup dan restore data, data recovery, user list, dan write assignment, user shortcut, short message over network. Dari uraian kasus sebelumnya, kita dapat mengambil satu permasalahan, yakni sistem di puskesmas yang berjalan sekarang sebagian besar masih dilakukan secara manual. Data pasien dan pemeriksaan
masih disimpan di dalam sebuah map dan masih disimpan dalam lemari. Ada beberapa data sudah disimpan pada sebuah komputer puskesmas yang menggunakan Microsoft Excel, antara lain data obat puskesmas. Sedangkan untuk mengubah data pasien masih dilakukan dengan membuat kembali data tersebut dengan menggunakan tabel, sehingga akan membutuhkan waktu lebih lama untuk menyelesaikan tugas tersebut. Nah, dari masalah tersebut, kita dapat mengemukakan satu pemecahan, yakni mengembangkan sistem informasi manajemen di puskesmas, yakni di bidang pengelolaan informasi. Perlu ditingkatkan dengan membuat beberapa sistem dengan memanfaatkan perangkat teknologi yang ada, sehingga penyampaian informasinya menjadi lebih maksimal dan juga lebih efisien tentunya. Dan juga keluhan dari pasien dapat diminimalisirkan. Adapun salah satu terobosan dari pihak puskesmas yaitu seperti aplikasi SIMPUS, Simpus. Dengan luasnya lingkup pekerjaan di puskesmas, maka aplikasi Simpus nantinya akan dikembangkan secara modular atau terpisah antara program kerja yang satu dengan program kerja yang lain. Beberapa hal mengenai Simpus antara lain. Yang pertama, menggunakan sistem informasi Windows, menampilkan tampilan secara grafis dan mudah digunakan. Untuk proses keluaran data, bahkan hampir semua tampilan bisa diakses dengan menggunakan mouse. Kemudian yang kedua, menyimpan informasi riwayat kunjungan dari pasien dengan akurat. Penomoran indeks yang tepat dan benar akan lebih mempermudah dalam proses pencarian data pasien tertentu. Kemudian, input data yang cepat. Dengan sumber data dari kartu registrasi pasien, desain masukan data yang dikembangkan dengan mengacu pada pengalaman di puskesmas menjadi pertimbangan utama. Untuk membuat proses entry harus cepat. Dalam kondisi normal, hanya butuh waktu di bawah 1 menit untuk memasukkan satu data pasien. Dapat menampilkan rekapitulasi data pasien dan obat, serta membuat pelaporan LB1 dan LPO dengan cepat. Periode keluaran data dapat ditetapkan sesuai kebutuhan dari data harian, periode harian, mingguan, bulanan, atau bahkan tahunan. Kemudian dapat menampilkan data 10 besar atau 20 besar penyakit dengan cepat. Kemudian menampilkan data-data keluaran secara tabel maupun secara grafik dengan cepat dan mudah. Kemudian dapat digunakan untuk melakukan filter data kunjungan dengan cepat dan mudah sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Jadi kesimpulan dari saya, puskesmas merupakan suatu komponen daerah yang dapat menjadi penunjang kesehatan pertama bagi masyarakat. Jadi peningkatan kinerja serta teknologinya juga diperlukan, sehingga proses pelayanan yang diberikan dapat lebih maksimal dan dapat memberikan kenyamanan bagi masyarakat, serta pengelolaan informasi yang baik dari pihak puskesmas diharapkan dapat membuat masyarakat mendapat pelayanan yang baik, cepat, serta tepat sesuai dengan keluhan apa yang dikeluarkan dari masyarakat tersebut. Mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan. Apabila ada yang kurang, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.